Setelah abang korban itu tiba di rumahnya, dia melihat potongan-potongan bagian tubuh korban yang sudah terpisah, yakni yang terpisah kaki, tangan, kepala, dan bagian tubuh. Mengerikan sekali guys. Balik lagi dengan gua yang akan selalu membahas tentang kasus dan misteri. Share video ini kepada teman atau keluarga kalian yang suka dengan video kasus-kasus dan misteri. Tanpa banyak basa-basi, jangan skip videonya. Let's go. Oke guys, tadi intinya kasus-kasus pembunuhan di negara kita ini, kasus-kasus yang membuat kita tidak habis pikir dan sampai-sampai membuat kita geram kepada sang pelaku. Apalagi sang pelaku kejam itu masih berkeliaran di luaran sana dan belum tertangkap. Baru-baru ini juga terdapat kabar atau info dari Cianjur Selatan, di Kampung Sukamulya, Singkip, Kecamatan Cikadu. Masih belum beres masalah gempa kemarin, ada lagi orang-orang yang membuat kerusuhan. Yang membuat habis pikir orang itu sampai-sampai membuat warga di sana takut untuk keluar rumah. Karena dia dikabarkan menurut info yang viral di media sosial, dia menebas korbannya hingga tangannya putus. Dan ada juga korban yang sampai meninggal, gara-gara kepalanya ditebas juga sama pelaku. Pelaku edan itu tak hanya membawa senjata di tangannya, namun dia juga membakar rumah salah satu seorang warga. Tapi alhamdulillahnya dengan kekompakan warga di sana, sang pelaku sudah diamankan di kepolisian. Kita lihat detik-detik penangkapan sang pelaku itu guys. Seorang pemuda diamankan warga sekitar di Cianjur Selatan. Pemuda itu diduga melakukan pembacokan kepada warga dan juga melakukan pembakaran rumah. Pelaku itu meresahkan warga di sana dan ternyata pemuda itu dijelaskan oleh keluarganya kalau dia memiliki gangguan jiwa. Video itu banyak beredar di Facebook, katanya pelaku itu mempunyai penyakit sakalor. Sakalor itu bisa disebut kadang waras, kadang juga enggak. Entah itu benar atau salah, sang pelaku harus dihukum seadil-adilnya guys. Oke, kita tidak akan membahas lebih panjang kasus ini karena kita sekarang akan membahas salah satu kasus yang sangat kejam dan mungkin akan membuat kalian geleng-geleng kepala. Yang lebih parah lagi, kasus ini dilakukan oleh suami kepada istrinya sendiri hingga korbannya dimutilasi. Langsung saja kita bahas di kasus dan misteri. Kasus mengerikan suami mutilasi istri ini terjadi di desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Kasus pembunuhan yang dilakukan seorang suami bernama Harapan Munte yang berusia 44 tahun kepada sang istri yang bernama Nurmaya Situmorang yang berumur 43 tahun. Pada Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 6 pagi terjadi kejadian mengerikan, yaitu suami yang memutilasi istrinya sendiri. Awal pertama ditemukan, anehnya, sang suami alias pelaku dengan santainya membawa sebuah karung ke belakang rumah. Yang awalnya saksi sang kerabat melihat pelaku saat membawa karung ke belakang rumah dan dia menghampirinya, namun yang membuat dia kaget, sang suami alias pelaku itu menyampaikan apa yang sudah dia lakukan. Dia berkata kepada saksi sekaligus kerabatnya, "Mama idamu sudah kumatikan." Dia pun tak berpikir panjang setelah mendengar itu dan melihat langsung kejadian itu. Dia pun memberitahukan apa yang dia lihat kepada ayahnya.
Ayahnya saksi mata ini ternyata abang kandung dari korban. Setelah mendengar kabar itu, abang korban bergegas mengecek kebenaran kejadian itu dan langsung berangkat ke rumah korban yang tak jauh dari rumahnya. Setelah abang korban itu tiba di rumahnya, dia melihat potongan-potongan bagian tubuh korban yang sudah terpisah, yakni yang terpisah kaki, tangan, kepala, dan bagian tubuh. Mengerikan sekali guys. Namun di dalam rumah, abang korban tak melihat si pelaku di dalam rumah. Hingga abang korban ini bertemu dengan pelaku di belakang rumah yang sedang santai membakar-bakar. Yang biasanya pelaku memutilasi korban untuk menghilangkan bukti, tapi beda lagi dengan pelaku kasus ini, dia secara terang-terangan memberitahu kerabatnya. Setelah abangnya ketemu sama pelaku, alhasil pelaku ternyata sudah membakar sebagian dari potongan kaki korban. Setelah melihat jelas kejadian itu, saksi mata pada jam 9 pagi melaporkan kejadian itu ke Polres Humbahas. Pelaku langsung diringkus dan tubuh korban pun langsung dibawa ke RSUD Dolok Sanggul sekitar jam 11 siang untuk dilakukan visum luar. Sadisnya sang pelaku ternyata polisi menemukan barang bukti untuk menghabisi istrinya sendiri dengan menggunakan kapak, 2 belati, celurit, dan 1 buah mancis. Serta ditemukannya HP Samsung warna putih yang penuh dengan bercak darah. Tidak habis pikir ya guys, bisa-bisanya istri sendiri dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Di dalam keluarga memang pastilah permasalahan pasti ada, tapi jangan sampai seperti kasus mengerikan ini guys. Sekiranya ada masalah, masih bisa dibicarakan baik-baik. Entah apa yang ada di pikiran si pelaku itu guys, tidak ada hati nurani sedikit pun. Lalu apa motif dan sebab suami tega memutilasi istrinya sendiri? Disampaikan oleh Kapolres Humbahas, motif sementara kasus mengerikan ini ternyata berdasarkan pengakuan dari saksi sang kerabatnya itu sekaligus abang kandung pelaku menyampaikan kalau si pelaku pernah mengalami perawatan di rumah sakit jiwa di Medan. Ternyata guys, pantas saja si pelaku begitu tega. Ternyata si pelaku itu mempunyai gangguan jiwa alias stres. Sama halnya seperti kasus yang di Cianjur yang tadi di atas dibahas, dengan dugaan sementara stres juga. Namun dugaan itu sementara guys, polisi masih mendalami penyelidikan apakah kasus itu berencana atau tidak. Untuk sementara tersangka dikenakan pasal 338 tentang pembunuhan, belum masuk ke pembunuhan berencana. Sangat mengerikan guys adanya orang-orang yang kayak gini. Sangat-sangat membahayakan orang-orang di sekitarnya, dan sebaiknya jika ada keluarga yang memiliki gangguan jiwa harus segera dipastikan sembuh total agar tidak membahayakan orang lain. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus-kasus mengerikan seperti ini guys? Kita diskusi di kolom komentar. Dan buat kalian yang kiranya punya saran, kasus atau misteri yang menurut kalian menarik dan wajib untuk dibahas, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu update video terbaru dari channel ini. Dan sampai jumpa di video kasus dan misteri selanjutnya.